Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang perangkat keras, di mana pada pertemuan sebelumnya kemarin kita membahas sampai pada perangkat proses, yaitu prosesor. Nah, akan langsung kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita akan langsung masuk ke materi, yaitu membahas tentang perangkat storage. Di mana kalau kita bicara tentang storage, berarti nanti terkait dengan yang namanya media penyimpanan. Nah, DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat dipergunakan biasanya untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc. Namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc atau cakram serbaguna digital, agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD, dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun, berbeda dengan pada saat masih belum ada konsensus ya. Nah, jadi dulu singkatannya digital video disc, tapi sekarang DVD ini sudah tidak ada singkatan lagi. Bentuk visualisasinya seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke pengertian dari output. Output ini berarti adalah luaran. Sehingga perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data biasanya diolah oleh komputer lalu dikeluarkan dalam bentuk produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari alat-alat output. Jadi kalau kita bicara tentang output, ini tidak bisa lepas dari yang namanya hasil atau keluaran. Karena apapun itu, yang paling penting itu adalah keluaran atau hasilnya. Kalau kita bicara sebuah sistem aplikasi yang sangat canggih, misalkan tidak akan ada gunanya kalau tidak ada outputnya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami tentang perangkat keras hardware yang arahnya ke output ini. Perangkat output komputer meliputi ada monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Nah, ini adalah beberapa perangkat output komputer. Untuk monitor ini mungkin sudah sering kita lihat ya. Jadi monitor itu kan bentuknya seperti layar begitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari televisi itu sering ya, bisa juga disebut sebagai monitor. Kemudian printer. Printer dalam perkembangannya sekarang itu sungguh luar biasa. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau spesifikasi yang dimiliki oleh printer, tidak hanya sebagai alat output mencetak saja, tapi juga ada yang punya fungsi lain seperti fotokopi, scanner, dan lain-lain. Kemudian ada plotter, headphone, proyektor, dan speaker. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yaitu dari monitor. Monitor
adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut itu merupakan hasil dari sebuah pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor itu bisa berbeda-beda tergantung dari jenis monitornya masing-masing. Dan resolusi ini biasanya akan mempengaruhi ketajaman dari sebuah gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda, seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Untuk perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat atau layar datar dan layar cembung. Kemudian terdapat berbagai jenis monitor, yaitu ada monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau yang dikenal dengan Liquid Crystal Display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik. Contohnya adalah kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik yang cukup rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi. Nah, memang dalam perkembangan pemakaiannya, monitor dari dulunya yang memiliki tabung ya, kita juga pernah ingat pada masa zaman komputer sudah komputer monitor ini besar, itu juga kita melihat bahwa layar-layar yang cukup besar, monitor-monitor yang cukup besar ini ternyata memakan cukup tempat karena dia kan punya tabung di belakangnya ya pada saat itu. Nah, kemudian dengan perkembangan sekarang ini sudah mulai flat, tipis, kemudian modelnya juga bermacam-macam, bahkan ada yang punya fungsi menjadi CPU juga di situ ya. Jadi di sini tidak memerlukan perangkat lain lagi, cukup hanya meletakkan satu layar monitor itu sudah punya fungsi sebagai komputer secara utuh. Nah, ini kita melihat perkembangan yang cukup luar biasa dari yang namanya monitor. Berikut adalah gambar visualisasi untuk contoh dari monitor. Nah, yang kedua adalah printer. Perangkat keras printer ini berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer yang berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya itu terletak pada sistemnya, di mana tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan. Sedangkan tinta bubuk atau laser ini biasanya butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3D. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, perorangan, usaha percetakan, maupun usaha rumahan. Nah, ini adalah sekilas tentang informasi mengenai printer. Ini adalah visualisasi dari gambar printer.
Nah, berikutnya adalah proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik ya, di mana dia menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output 1 ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Nah, ini adalah visualisasi dari proyektor. Nah, berikutnya yaitu plotter. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data-data yang sudah dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint, arsitektur, dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3, plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter yang lainnya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan satu lagi yaitu format lebar. Plotter pena menghasilkan keluaran berbentuk garis kontinu pada plastik transparan atau kertas. Plotter elektrostatis memanfaatkan energi listrik agar menarik tinta pada kertas. Kemudian tinta akan dicairkan melalui sebuah proses pemanasan. Kualitasnya memang tidak sebaik plotter pena. Namun, plotter elektrostatis memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding jenis pena. Selanjutnya, plotter thermal bisa dipakai pada film buram maupun kertas. Caranya yaitu memanfaatkan energi panas supaya bisa terbentuk sebuah gambar. Nah, ini tadi adalah informasi mengenai plotter. Merupakan printer khusus grafis berdasarkan data yang dimasukkan. Dicontohkan pada visualisasi di sini, ini mencetak gambar map atau peta. Ya, tentunya sesuai dengan data yang sudah dimasukkan di situs sebelumnya. Jadi ada 3 bagian ya untuk alat output ini, plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Itu tadi adalah keterangan dari perangkat-perangkat keras yang dikenal ya, dan kita melihat di sini bahwa banyak sekali jenis perangkat keras yang bisa kita lihat atau kita kenal, seperti dari awal pada saat kita melihat jenis-jenis perangkat keras yang ada. Dan di sini pada intinya untuk perangkat keras yang kita pelajari, ini merupakan komponen yang cukup penting untuk dipahami ya, mengingat bahwa perangkat keras ini merupakan satu komponen yang cukup penting yang nanti akan menjalankan software atau aplikasi yang kita masukkan. Dan dalam perangkat keras inilah sebuah sistem atau apapun itu bisa melakukan input, proses, dan output. Nah, tentunya dalam kita menggunakan perangkat keras ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada saat seseorang itu ingin membeli sebuah komputer misalkan, atau ingin memiliki sebuah komputer misalkan, itu tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pemakai ya, atau user.
Katakanlah misalkan itu untuk kepentingan pribadi, kita melihat sejauh ini penggunaan komputer itu untuk apa. Ya, jadi nanti akan diinstal, akan diberikan spesifikasi perangkat keras yang tentunya sesuai dengan kebutuhan yang kita pergunakan. Jangan sampai kita itu katakanlah membeli perangkat keras atau komputer ini yang terlalu tinggi speknya, tetapi nanti untuk penggunaannya itu rendah, ya. Nah, ini sangat disayangkan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita itu bekerja pada bidang-bidang yang membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang cukup tinggi, jangan sampai kita punyanya komputer dengan spek yang rendah. Ini nanti akan sangat mengganggu ketika kita bekerja. Nah, demikian juga untuk orang-orang yang menggunakan perangkat keras atau komputer ini di berbagai bidang, di perkantoran, instansi pemerintah, sekolah, ya, atau mungkin di toko, perusahaan, ya, atau mungkin yang punya usaha wira swasta sendiri, misalkan itu juga membutuhkan perangkat keras atau komputer ini yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Terlepas dari ini semua, memang kita tidak bisa katakanlah melepaskan komputer saja, karena yang namanya perangkat keras sesuai dengan bahasan kita kemarin itu ada juga perangkat seperti ini ya, perangkat storage untuk penyimpanan dan perangkat keras kelistrikan. Dua hal ini yang harus kita perhatikan juga karena ini juga cukup penting, di mana untuk perangkat keras penyimpanan ini bagaimana kita nanti akan menyimpan data itu sesuai dengan fungsi dari perangkat keras penyimpanan tersebut. Jangan sampai kita itu menyimpan pada tempat yang tidak pas, ya. Jadi ada saatnya kita membackup. Backup tadi harusnya diletakkan di mana, kita sudah bisa mengatur. Kemudian kita juga mungkin memanage sendiri kira-kira untuk beberapa data yang nanti akan disimpan di perangkat keras penyimpanan itu yang mana saja. Itu kita yang menentukan nanti. Kemudian perangkat keras kelistrikan. Nah, untuk listrik memang tidak bisa dianggap enteng juga ya, karena di sini merupakan satu bentuk fungsi yang harus kita perhatikan, dan paling tidak di sini hardware perangkat keras kelistrikan ini memiliki fungsi sekali lagi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik, ya. Jadi kita mungkin tinggal pada tempat atau lokasi daerah yang kestabilan tegangan atau listriknya itu kurang baik, ya, karena kita lihat banyak sekali beberapa perangkat keras itu yang rusak tiba-tiba, ya, karena mungkin stabilan listriknya itu turun naik. Nah, dengan adanya perangkat keras kelistrikan ini membantu untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Sehingga perangkat keras seperti power supply ini akan mengelola sistem kelistrikan bagi setiap perangkat kerasnya, ya, sehingga bisa stabil, dan ketika ada listrik yang pada saat itu tiba-tiba padam pun masih ada backup daya, tidak langsung berhenti atau mati saat itu juga. Ya, ini juga membantu menstabilkan dan membuat perangkat keras kita itu menjadi lebih lama lagi waktu lama pemakaiannya, ya. Jadi awet, kata lainnya seperti itu. Nah, ada dua hal ini yang perlu kita perhatikan dari fungsi perangkat keras. Selain ada perangkat keras input, perangkat keras untuk pemrosesan data, dan perangkat keras yang sifatnya adalah output. Nah, melihat dari ini semua, sistem operasi posisinya di sini sebagai mediator antara perangkat keras dengan user atau pemakai. Jadi memang perangkat keras memiliki fungsi yang cukup utama juga, ya, mulai dari perangkat keras input, pemrosesan data, dan output. Sesuai dengan perkembangannya memang munculnya software dan hardware ini berurutan, ya, jadi berkejar-kejaran.
Jadi kita lihat semakin tinggi hardware, semakin tinggi pula software yang dipergunakan. Kadang semakin maju software, semakin bagus pula perangkat keras yang kita pergunakan. Dalam perkembangannya sekarang, perangkat keras itu tidak hanya dari sisi pemakaian saja, tapi kita sudah melihat dari sisi artistiknya juga ada, ya, artistiknya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk-bentuk CPU yang dulu itu tipenya hanya model biasa saja seperti itu, monoton ya, tidak mungkin sekilas juga tidak menarik begitu ya, tapi sekarang dibuat dengan sangat menarik. Jadi ada semacam gambaran dibuat seperti seakan-akan akuarium di situ, padahal itu adalah CPU. Ketika pameran-pameran itu ya kita lihat perangkat keras itu luar biasa perkembangannya. Kemudian juga media-media storage yang disediakan juga bervariasi sekali. Jadi kalau dulu itu monitor itu banyak memakan tempat ya, kalau sekarang itu modelnya sudah slim, sudah tipis, flat ya. Dan kemudian kita melihat fungsi kegunaannya juga variatif sekali. Dan di sini perkembangan ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan juga, karena memang tidak bisa ya kita itu membeli tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi pada saat kita bekerja yang kita butuhkan, kalau memang untuk pemrograman ya kita sesuaikan dengan spesifikasi pemrograman untuk hardware-nya. Kalau untuk di bidang grafis ya disesuaikan dengan bidang grafis sesuai dengan kebutuhannya juga. Nah, itu tadi dari perangkat keras. Nah, seperti biasa pada saat, karena ini lanjutan ya, kita langsung melihat pada kuis yang sudah Bu Maya sediakan di sini. Untuk kuisnya cukup banyak, ada 5 soal, nanti bisa coba dijawab. Dari kuis ini kita bisa melihat kira-kira sampai di mana pemahaman yang bisa diterima dari pembahasan materi tentang perangkat keras. Untuk soal yang pertama diminta untuk menyebutkan 2 contoh perangkat input selain yang dicontohkan di video materi. Nah, jadi silahkan Anda mencari perangkat input lainnya selain yang sudah disebutkan atau di list di PPT maupun di video materi tadi. Kalau kita lihat sekilas di sini untuk perangkat input ada keyboard, ada mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, dan webcam. Silahkan Anda sebutkan selain dari yang sudah di list di sini. Coba cari kira-kira perangkat input yang lainnya itu apa ya. Nah, berikutnya untuk soal kuis yang kedua, jangan lupa hanya 2 saja ya contoh perangkat inputnya. Yang kedua, sebutkan 2 contoh perangkat output selain yang dicontohkan di video materi. Ini juga sama. Pada video materi ini sudah ada perangkat outputnya monitor, ada printer, ada plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Nah, silahkan Anda cari 2 lagi perangkat output selain yang disebutkan di sini. Nah, untuk soal yang ketiga, sebutkan golongan dari perangkat keras. Kita ketahui pada pembahasan materi sebelumnya, perangkat keras itu dibedakan ada beberapa ya. Jadi perangkat keras golongan yang input, perangkat keras golongan proses, perangkat keras golongan output, kemudian ada perangkat keras kelistrikan tadi, dan ada lagi perangkat keras storage atau penyimpanan. Itu golongan-golongannya nanti dijelaskan lagi kalau perlu diberikan contoh. Ya, jadi di sini nanti Anda bisa menjadi katakanlah latihan bahwa oh saya sudah paham untuk materi ini. Kemudian yang berikutnya
jelaskan pengertian dari perangkat keras. Sebetulnya perangkat keras itu apa sih? Perangkat keras ini istilah lainnya adalah hardware, ya. Nah, atau perangkat output bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi nanti berdasarkan konsep-konsep yang sudah disebutkan tadi, silahkan untuk menyimpulkan pengertian dari perangkat keras. Berikutnya yang terakhir, sebutkan satu fungsi dari perangkat keras. Kita ketahui bahwa fungsi dari perangkat keras itu banyak sekali ya. Nah, tinggal menyebutkan salah satu saja dari fungsi perangkat keras tersebut yang sekiranya nanti bisa menambah pemahaman kita tentang fungsi-fungsi dari perangkat keras. Nah, mungkin bisa sambil disebutkan contoh gambarannya seperti apa. Kalau kita lihat dari penjelasan yang sudah diberikan pada materi sebelumnya, di sini ada satu hal yang cukup menarik khususnya untuk perangkat storage atau penyimpanan. Kita ketahui untuk penyimpanan sendiri itu kan sekarang banyak sekali media-media penyimpanan yang dibuat ya. Jadi mulai dari yang dulu itu awal pertama ada VCD, kemudian DVD, kemudian ada flash disk. Ya, ini merupakan media-media penyimpanan non volatile atau katakanlah yang di luar, yang sifatnya bisa dilihat secara fisik. Ya, jadi kemanapun kita pergi itu kita bisa tetap mengakses data atau file yang kita miliki, yaitu dengan cara menggunakan media storage ini karena sudah kita simpan sebelumnya. Nah, untuk menyimpan pun ternyata kita juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penyimpanan. Jadi diusahakan ketika kita memiliki perangkat storage ini kita juga harus menjaga agar perangkat ini tidak mudah rusak. Ya, jadi jangan sampai kita punya media storage itu hanya terpakai 1 kali atau 2 kali saja. Setelah itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini harus kita jaga, kita rawat juga meskipun itu merupakan media storage. Dan di sini harapannya nanti kita masih bisa menyimpan data-data yang kita butuhkan sebagai backup. Ya, karena memang untuk sekarang ini kita harus banyak melakukan backup juga untuk data atau file yang dalam tanda kutip cukup penting. Ya, jangan sampai kita hanya menyimpan di satu tempat saja. Nah, tentunya dengan perangkat storage yang bisa dilihat secara fisik dan bentuknya yang sekarang semakin lama semakin mini, ini juga ada faktor yang harus kita hati-hati, jangan sampai hilang ya. Karena kalau sampai hilang nanti ditemukan oleh orang dan bisa membuka dengan mudah data tersebut karena tahu cara pakainya juga, ini akan sangat berbahaya. Karena bentuknya semakin lama yang semakin kecil, ini yang membuat perangkat storage ini menjadi satu media yang cukup penting juga dan diperhitungkan di sini. Kemudian berikutnya yang tidak kita lupa bahwa untuk perangkat input output ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi harus saling mendukung, saling membantu di sini dan semuanya itu diatur oleh sistem operasi. Oke, baiklah. Untuk kuis jangan lupa dicoba untuk dikerjakan karena bagaimanapun itu untuk latihan di rumah ya. Jadi dengan membuat jawaban dari kuis ini nanti bisa menjadi satu tambahan bahan selain PPT materi yang saya berikan. Jadi nanti setiap materi itu ada satu jawaban-jawaban kuis yang bisa Anda katakanlah arsip sendiri di situ sehingga nanti itu juga termasuk catatan karena biasanya untuk kuis itu merupakan benang merah dari materi yang diberikan. Ya, jadi kesimpulannya itu apa dari materi perangkat keras ini? Bahwasanya untuk perangkat keras sendiri ini merupakan media yang sangat penting karena sistem operasi itu merupakan mediator antara perangkat keras dengan user.
Nah, dari perangkat keras sendiri ternyata kita mengenal ada perangkat keras yang input dan perangkat keras yang output. Masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan sendiri. Nah, tentunya dalam perjalanan penggunaan sistem tadi, perangkat input maupun output ini harus saling bekerja sama dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi di sini tetap membutuhkan satu bentuk koordinasi, satu bentuk tindakan, satu bentuk pengawasan yang semuanya dilakukan oleh sistem operasi dengan sangat baik. Nah, jadi jangan lupa dikerjakan untuk soal kuisnya. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Dan kita menyelesaikan materi perangkat keras bagian yang kedua. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.